warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya Nindya Dipta Paramastri sebagai host telah hadir di studio bersama kita semua, yaitu narasumber yang terhormat Bapak Buntoro sebagai Inspektur BPKP. Selamat siang Bapak Buntoro. Selamat siang Mbak Nindi. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik dan sehat. Semoga dalam keadaan sehat selalu untuk kita semua. Nah, baik Bapak, sebelumnya sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Inspektur BPKP? Kalau yang periode yang kedua ini saya baru 9 bulan. Tapi saya pernah 2017 sampai 2019 saya udah 2,5 tahun menjadi inspektur juga. Kemudian jadi direktur investigasi. Setelah itu saya ditugaskan menjadi inspektur di BNPT. Oktober 2020 kemarin saya diminta kembali untuk menjadi inspektur di BPKP. Baik Bapak, panjang juga ya perjalanannya selama ini. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu benturan kepentingan di lingkungan BPKP. Nah, untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kita sebagai badan pengawas itu harus menghindari dari benturan kepentingan ya Pak, agar setiap keputusan yang diambil itu kita sesuai dengan ketentuan. Nah, menurut Bapak bagaimana pengertian benturan kepentingan itu sendiri Pak? Secara sederhana, ya paling sederhana yang karena kita mungkin akan didengar oleh banyak pihak ya. Benturan kepentingan itu adalah kondisi di mana seorang pegawai negeri sipil atau pejabat negara atau pejabat publik mendapat kondisi di mana kepentingan pribadinya berbenturan dengan kepentingan publik. Itu yang paling sederhana semacam itu. Kepentingan pribadi pejabat publik, pelayan publik, ASN itu berbenturan dengan kepentingan publik. Baik Bapak, seberapa pentingkah kita harus mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan itu sendiri Pak? Terutama di lingkungan BPKP kita sebagai auditor internal gitu Pak. Baik, jadi yang pertama-tama mungkin yang ingin saya sampaikan tadi, bila kita lihat untuk yang secara tertulis ya, BPKP tahun 2014 itu menerbitkan namanya peraturan Kepala BPKP nomor 3 yang mengatur mengenai pedoman benturan kepentingan. Nah, di situ dinyatakan bahwa benturan kepentingan itu adalah situasi yang memiliki atau patut diduga ya memiliki pengaruh kepentingan pribadi atau golongan atau pihak-pihak lain terhadap kualitas dan tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya. Nah, tentu saja ini mengatur buat semua, ya, baik apakah itu auditor, apakah itu PFU, apakah itu pejabat eselon 2 maupun eselon 1 maupun pimpinan. Nah, benturan kepentingan ini diatur dalam rangka sebenarnya untuk memudahkan ya semua pegawai BPKP maupun pejabat fungsional maupun pejabat struktural untuk bisa mengenali. Setelah dikenali kemudian dicegah. Kalau tidak bisa dicegah, diatasi. Nah, itu kondisi yang diharapkan dengan diterbitkan peraturan. Jadi terdapat perlakuan yang seragam, baik pejabat di level fungsional maupun fungsional umum maupun auditor maupun pejabat struktural maupun seluruh pegawai. Baik Bapak, selanjutnya menurut Bapak hubungan benturan kepentingan ini dengan terjadinya tindak pidana korupsi itu bagaimana ya Pak? Baik, jadi yang HAM berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPK ya, kebetulan saya juga agak lama di sana, hampir 8,5 tahun di KPK. Hampir di setiap peristiwa tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia ini itu terjadi yang dinamakan benturan kepentingan. Jadi ada kepentingan pribadi ASN atau pejabat negara yang terlibat korupsi dengan kepentingan negara. Nah, jadi dengan kita mengendalikan dan mengatasi benturan kepentingan, itu kita juga ikut mengatasi tindak pidana korupsi ya Pak? Secara tidak langsung ya. Iya. Benturan kepentingan ini sebenarnya akar ya. Akar di mana integritas
kemudian objektivitas dari seorang pelayan publik, ASN atau pejabat negara itu diuji di situ. Nah, selanjutnya menurut Bapak apa saja sumber dari penyebab benturan kepentingan ini, Pak? Mungkin bisa diberikan contohnya di lingkungan BPKP ini, Pak? Kalau bisa dibagi jadi menurut saya 3 besar ya. Yang pertama dari dalam dirinya sendiri, ya, dalam diri si pegawai. Kemudian itu bisa dilihat dari kepentingan-kepentingan yang bersangkutan akan sesuatu, ya, itu penyebabnya, ya, dimana keinginan dia melebihi kebutuhannya. Kedua, itu yang ada di luar lingkungannya dia. Luar lingkungan dia ini masih di dalam sistem, ya. Misalnya gratifikasi, ya, atau penyuapan. Itu gratifikasi akan mempengaruhi, ya. Mungkin dia nggak ingin, tapi akhirnya lama-lama terpengaruh, ya. Terus yang ketiga, sistem yang dilakukan. Jadi SPP sebagaimana yang ditetapkan di PP 60/2008 itu sebenarnya dalam rangka itu juga mengendalikan itu. Ketika ini dilanggar SPP, sistem pengendalian dilanggar. Misalnya nih terjadi perangkapan jabatan, ya, bendahara misalnya, tapi dia perangkap juga sebagai penerima barang. Nah, itu ada kepentingan. Atau di inspektorat tuh punya sistem pengawasan, sistem pengaduan masyarakat atau whistleblowing system. Paling gampang contohnya begini. Makanya harus dipisah, makanya ada pemisahan fungsi itu salah satu. Contohnya begini. Petugas yang ditetapkan inspektur menjadi penerima pengaduan masyarakat, ternyata yang bersangkutan diadukan, yang bersangkutan sendiri. Ketika dia harus melakukan pelayanan, di mana pelayanan itu kan harus berdasarkan peraturan undang-undangan, kemudian berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, ya. Dia harusnya ketika mengenai pengaduan itu segera melakukan telaah, kemudian diserahkan kepada inspektur untuk dilakukan tindak lanjut. Ketika kepentingan pribadinya terkena, itu langsung yang dinamakan terjadi benturan kepentingan. Dia ada pilihan, saya delete aja pengaduan ini tentang saya, atau saya teruskan ke inspektur. Nah, itu salah satu contoh benturan kepentingan yang terjadi paling mudah ditemukan. Oh ya, baik Pak. Dari contoh tersebut, menurut Bapak bagaimana penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKP? Apakah sudah berjalan dengan baik, gitu Pak? Alhamdulillah, dengan diterbitkan yang tadi saya sampaikan peraturan kepala BPKP yang tahun 3 2014 itu sudah menyamakan persepsi. Bagaimana kita pertama tadi mengenali dulu, kemudian cegah, kalau terjadi ya dikelola. Yang pertama, tentu saja ketika itu terjadi, setiap pegawai wajib melaporkan kondisi benturan kepentingan itu kepada atasannya langsung. Kemudian juga apabila kondisinya tadi ada benturan kepentingan langsung terjadi, dia tidak melaporkan, semua pegawai BPKP wajib melaporkan peristiwa itu. Peristiwa benturan kepentingan itu kepada atasannya atau melalui sistem pengaduan masyarakat di sebuah sistem yang ada di Inspektorat BPKP. Ya. Terus kemudian tentu saja terdapat jaminan kerahasiaan bagi pelapor ya Pak. Jadi pelapor tidak perlu khawatir gitu. Sangat. Jadi dalam sistem pengaduan masyarakat atau whistleblowing system yang ada di Inspektorat itu menganut 2 azas yang universal, yang berlaku secara global di dunia. Jadi azas yang pertama itu masalah confidentiality atau kerahasiaan. Jadi siapapun yang mengadu itu dijamin kerahasiaannya. Ya, yang orang yang mengadukan maupun materinya. Ya, itu wajib hukumnya. Namun ya sebagaimana hukum alam, sebagus-bagusnya sistem itu adalah yang menjalankan tetap manusia. Iya, Pak. Seandainya sistem itu gagal melakukan tadi, menjaga kerahasiaan, itu ada azas yang kedua. Azas di BPS itu yaitu azas non-retaliation program. Program untuk tidak boleh balas dendam. Misalnya begini, ada seorang atasan diadukan oleh timnya,
Dan kebetulan akhirnya tanda petik dia tahu siapa yang mengadukan. Nah, itu instansi dalam hal ini BPKP itu wajib melindungi yang bersangkutan yang mengadu untuk tidak boleh ada dendam pembalasan dari atasannya gitu. Nah, itu bisa program itu sudah ada di dalam penanganan pengaduan yang ada di BPKP. Jadi dua-dua itu sudah dijamin, selain dijamin kerahasiaan juga dijamin tidak ada pembalasan dendam dari yang diadukan. Baik, berarti penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPKP ini sudah berjalan dengan baik ya Pak, dengan sesuai ketentuannya ya Pak? Alhamdulillah, saya bisa mencontohkan yang paling gampang ya. Paling susah kan kalau kita nyuruh orang lain, tapi kalau kita nggak, yang paling penting, saya contohin di inspektorat aja lah ya. Di inspektorat, ketika kita melakukan, jadi di dalam peraturan BPKP yang 3/2014 itu ada beberapa step ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan ya, maupun tadi pemantauan pun ada. Nah, itu salah satu yang paling gampang. Ketika seorang pegawai inspektorat terjadi benturan itu terjadi, makanya dia wajib melaporkan pada atasan. Nah, terus atasannya gimana? Atasannya tentu bisa mulai dari levelnya Dalnis, Korwas maupun ke saya sebagai inspektur, itu akan melakukan mungkin perubahan tim. Ya, seandainya nggak terjadi, ini yang dianggap. Jadi tadi kalau kita bicara benturan kepentingan, ada yang real itu sudah terjadi, atau yang nampak appearance, real, appearance, sama potensial. Ada tiga jenisnya. Nah, yang potensial ini makanya caranya gimana supaya ini tidak terjadi? Di inspektorat diminta membuat surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan, satu lagi surat pernyataan independensi. Itu dalam rangka yang potensial, supaya itu tidak menjadi real, menjadi kenyataan. Ya, semacam itu. Itu udah dibuat semacam itu, dan alhamdulillah selama saya jadi inspektur itu sudah berjalan. Ya. Baik Pak, selanjutnya apakah ada pesan kepada rekan-rekan Sebwas terkait benturan kepentingan ini? Oke, teman-teman, bahasanya Sebwas ya? Sebwas, kepada rekan-rekan BPKP ini. Pada semua rekan-rekan BPKP yang saya banggakan, saya muliakan, benturan kepentingan ini diatur oleh peraturan BPKP sebenarnya dalam rangka untuk tadi, agar tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, yang bebas dari korupsi dan kolusi dan nepotisme itu bisa dijamin. Dengan demikian, pengelolaan benturan kepentingan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat ya kepada pemerintah, lebih khusus lagi kepada BPKP. Karena kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, kepada BPKP itu nilai yang sangat tinggi. Kalau bahasa manajemen risiko itu reputation risk yang harus di-maintain secara terus-menerus dan berkelanjutan. Jadi mohon kepada seluruh pegawai BPKP, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada semuanya, ketika benturan kepentingan itu terjadi, kita kelola dengan mengacu pada Peraturan Kepala BPKP nomor 3 tahun 2014. Baik Pak, terima kasih atas sharing ilmu pengetahuan yang telah dibagikan kepada kita semua, dan terima kasih kepada Bapak Buntoro yang telah meluangkan waktunya yang untuk berbincang kepada kesempatan yang berharga ini. Terima kasih kepada Sebwas telah menyaksikan bincang singkat kali ini mengenai benturan kepentingan di lingkungan BPKP. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.